Fauzan pada sore hari ini yang insya Allah penuh berkah. Bagaimana kabarnya adik semua? Sehat, alhamdulillah. Ya, semoga yang sakit segera lekas sembuh. Ya, baik adik-adik semua. Untuk pembelajaran hari ini, ya nanti kita akan belajar mengenai yang pertama hukum Mendel. Yang kedua, interaksi antar alel. Yang ketiga, interaksi antar gen. Yang keempat, hukum semu Mendel. Terus ada satu lagi, kalau nanti waktunya memungkinkan, yang E, yaitu penerapan hukum Mendel dalam keseharian. Nah, baik dari semua, jadi materinya ada 5. Yang terakhir nanti penerapan hukum Mendel dalam keseharian. Nah, sebelum nanti Pak Fauzan mulai, apa sih penerapan hukum Mendel dalam keseharian, dalam perilaku kita, aktivitas kita? Penerapan hukum Mendel ini erat kaitannya nanti kalau kalian seandainya nanti bercita-cita ingin menjadi ahli botani, atau nanti seandainya ingin menjadi bioteknolog, atau mungkin adik-adik nanti ingin masuk ke fakultas kedokteran FK, nah itu nanti sudah tidak asing dengan hukum Mendel ini atau penerapan aplikasi dari hukum Mendel. Salah satu penerapan contoh, kalau nanti kalian seandainya ingin mencari jodoh, umpama nanti ya sekarang nanti seandainya. Nah, dalam penerapan hukum Mendel ini nanti kalian bisa menghindari cacat pada anak yang dilahirkan dari kedua orang tua. Jadi nanti kalian itu bisa untuk memilah ya bibit bobot dari calon suami atau nanti calon istri kalian nanti seperti itu. Nanti bisa menggunakan penerapan dari aplikasi hukum Mendel seperti itu. Nah, untuk flashback ya, apa yang dimaksud dengan hukum Mendel itu? Ada yang masih ingat materi kemarin? Jadi Mendel ini kan nama orang yang menemukan kaidah-kaidah pewarisan sifat. Nah, namanya Johann Gregor Mendel. Ya, diabadikan namanya menjadi Mendel seperti itu. Nah, Mendel sendiri ini adalah bapak dari ilmu genetik. Ya, jadi founding father dari ilmu genetik yaitu adalah si Mendel ini, Johann Gregor Mendel ini. Nanti dia memberikan konsep-konsep dasar mengenai penerapan genetik dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, jadi langsung saja ya kita coba membahas tentang yang pertama, yaitu mengenai hukum Mendel. Yang A. Birunya habis, coba ya. Ini apa nih? Oh, hitam. Pakai hitam aja. Hitam saja ya. Baik, yang pertama adalah hukum Mendel. Hukum Mendel. Materi kita hari ini adalah tentang pewarisan sifat. Pewarisan sifat atau genetika. Baik. Oke, yang pertama
pertama adalah hukum Mendel. Ya, jadi ini dasar dulu, konsep dasar dulu sebelum nanti kita membahas lebih jauh aplikasi-aplikasi dari hukum Mendel. Oke, hukum Mendel ini nanti ada dua, ya, ada dua jenisnya atau pembagiannya ada dua. Yang pertama yaitu ada hukum Mendel pertama. Hukum Mendel pertama. Yang kedua ada hukum Mendel kedua. Jadi ada dua hukum Mendel. Ya, ada hukum Mendel 1 dan ada hukum Mendel 2. Ya, hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 nanti memberikan konsep besar untuk aplikasi dari genetik. Ya, kita bahas dulu yang hukum Mendel pertama. Nah, kita bahas yang pertama yaitu hukum Mendel pertama. Hukum Mendel pertama itu berbunyi yang namanya segregasi. Segregasi. Ya. Segregasi ada yang tahu dari segregasi itu apa? Ya, pintar ya. Segregasi itu adalah pemisahan alel, ya, pada saat pembentukan gamet, ya. Jadi pada pembentukan gamet, sel sperma dan sel ovum itu nanti gen-gennya, ya, gen-gennya atau alelnya yang ada di dalam gen tadi nanti dia memisah pada saat pembelahan meiosis, ya, pembelahan sel yang terjadi pada sel gamet, sel sperma dan sel ovum. Nah, jadi nanti segregasi ini kalau diartikan secara mudahnya yaitu adalah pemisahan alel, ya, alel di dalam gen, ya. Jadi nanti alelnya itu memisah. Kapan dia memisah? Memisahnya nanti pada saat pembelahan meiosis. Pada saat pembelahan meiosis, ya. Jadi pembelahan meiosis sudah kita bahas di bab kemarin, pembelahan yang terjadi pada sel kelamin, sel sperma, sel ovum itu nanti mengalami pembelahan ini, pembelahan meiosis, ya. Jadi ingat-ingat yang namanya segregasi itu adalah proses pemisahan alel, ya. Jadi misah, ya. Seperti apa contohnya? Nah, seperti ini gambarannya, ya, contoh. Umpamanya di sini ada sel ovum. Nah, ini ada sel ovum, di sini ada kromosomnya. Nah, ini namanya adalah sel ovumnya. Nah, sel ovum ini nanti pada saat tahapan pembelahan dia mengalami yang namanya segregasi. Dia mengalami yang namanya segregasi. Sehingga nanti dia akan menjadi dua, memisah. Nah, yang ini setengahnya, nah, yang ini juga setengahnya. Nah, seperti ini. Jadi nanti dia memisah seperti ini, ya. Nah, ini namanya adalah segregasi atau pemisahan alel di dalam gen. Nah, ini seperti ini gambarannya. Nah, jadi nanti segregasi ini kita bisa buktikan, ya, pembuktiannya pada pembuktian Mendel 1 ini kita buktikan dalam
peristiwa yang namanya perkawinan ya, atau persilangan dengan satu sifat ya, satu sifat beda, atau nama lainnya apa? Satu sifat namanya mono, perkawinan persilangan nama lainnya monohibrid ya, monohibrid ya, monohibrid ini artinya adalah persilangan dengan satu sifat beda. Untuk monohibrid sendiri nanti ada dua jenis. Ada monohibrid yang sifatnya dominan, ada monohibrid yang sifatnya intermediate. Nah, ada dua, ada dominan, ada intermediate. Nanti kita bahas apa sih dominan, apa sih intermediate, itu kita bahas. Oke, ada yang tanya adik? Nggak ada kan? Baik, lanjut ya, lanjut. Nah, contoh dari pembuktian dari metode 1, contohnya adalah yang kita pakai yang dominan, monohibrid yang dominan ya. Oke, kita tentukan dulu yaitu umpamanya fenotip ya, kita tentukan fenotip sama genotipnya. Fenotip itu adalah sifat yang bisa diamati, bisa dilihat, ya, bisa didelok. Kalau genotip itu gennya, ya, berupa nanti simbol-simbol dalam bentuk abjad. Ya. Contoh fenotipnya ada warna bunga aja ya, contohnya paling gampang. Umpamanya ada bunga warna merah, ya, nanti dengan bunga warna putih ya, bunga warna putih. Nah, ini namanya fenotip. Fenotip ini nanti punya gen ya, ada gen yang mengekspresikan warna ini. Umpamanya warna merah, genotipnya adalah M besar umpamanya ya. Sedangkan untuk warna putih berarti yang resesif, berarti M kecil. Nah ini ya, ini genotipnya. Untuk genotip abjadnya bebas dari A sampai Z boleh. Kata kuncinya yang dominan harus besar abjadnya ya. Yang sifatnya dominan itu disimbolkan dengan alel yang abjad besar, alel kapital. Berarti yang resesif lawannya, berarti yang kecil seperti itu. Nah, kalau sudah kita tentukan, ya, fenotipnya sudah, genotipnya pun sudah, baru kita silangkan. Pertama adalah P1. P itu artinya adalah parental. Parental itu artinya induk. Induk pertamanya apa? Kita masukkan genotipnya. Ya, kita masukkan berarti M besar disilang dengan M kecil. Nah, seperti ini ya. Ini parentalnya, induknya tadi kita masukkan ke perhitungan genetiknya. Setelah parental yaitu adalah G. G ini adalah gamet atau sel kelaminnya. Tadi ingat mengalami apa tadi yang namanya segregasi ya, pemisahan. Berarti kalau nanti ini M besar, kalau nanti dia membentuk gamet karena bentuknya sama, gametnya setengahnya berarti M besar. Ini karena M-nya kecil semua sama, gametnya juga M kecil ya, sama. Setelah itu nanti terbentuk penyatuan fertilisasi ya, F1 itu adalah filial. Filial itu namanya adalah anaknya. Nah, anaknya apa? Hasil peleburan dari dua sel ini menjadi M besar M kecil. Nah, ini adalah F1-nya.
nanti gametnya turun 2, ini M besar, ini M kecil. Ini juga sama, ini M besar, ini M kecil. Oke, setelah gamet lalu F2. F2-nya apa? F2-nya kita bikin kotak-kotak, diagram punet ya. Kita bikin diagram punet. Oke, kita silakan. Kita bikin M besar, M kecil. Di sini M besar, M kecil. Oke, kita buat persilangannya. Nah, ini adalah diagram punetnya. Oke, untuk kotak ini berarti hasil pertemuan dari M besar dengan M besar. Berarti koordinat ini isinya M besar, M besar. Oke, kotak yang ini berarti M besar dengan M kecil. Yang ini berarti M besar, ini M kecil. Ini berarti M kecil, M kecil. Kenapa kok ini M besarnya duluan? Karena dia bersifat dominan tadi. Ya, angka kapital itu dominan. Nah, ini sudah ketemu ya diagram punetnya. Setelah diagram punetnya kita tentukan, lanjut ke perbandingan atau rasionya. Ke perbandingan atau rasio. Oke, rasionya ada 2. Yang pertama ada rasio genotip. Oke, kita tulis genotipnya berarti M besar dibanding M besar M kecil dibanding M kecil M kecil. Ada berapa yang jumlah M besarnya? Ada 1. M besar M kecil ada 2. Oke, pintar. Ini ada 1. Masih. Berarti perbandingan genotipnya 1, 2, 1. Setelah genotip yang kedua ada perbandingan fenotip. Nah, kita tulis fenotipnya berarti ini ya, warna merah sama warna putih. Berarti ini yang merah. Ini dibanding satu lagi putih. Oke, yang merah itu mengandung M besar. Berarti M besar ada berapa ini? 3 ya. Jadi merahnya ada 3, putihnya ada 1. Ya, seperti ini. Ya, ini contoh dari Mendel 1 yang bersifat dominan. Ada yang tanya? Jadi aman ya? Baik. Berarti yang sifat monohibrid yang dominan sudah oke ya? Oke. Silakan bisa dicatat ya, yang penting-penting saja ya. Nanti kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan. Baik, sudah dicatat? Sudah? Oke. Kita lanjutkan yang berikutnya. Setelah dominan, yang satu lagi ada intermediate. Arti dominan itu sifat yang selalu muncul ya, atau artinya menutupi. Contohnya ini tadi. Ada M besar ketemu M kecil. Nah, ini warnanya enggak putih, tetapi warnanya merah. Kenapa merah? Karena merah bersifat dominan. Jadi yang putih ini tertutupi. Ya, seperti itu. Nah, itu arti dominan. Nah, berikutnya bisa hapus. Nah, berikutnya ada yang monohibrid yang sifatnya intermediate. Namanya intermediate. Intermediate itu artinya dominasi yang tidak sempurna. Ya, artinya gampangannya dominasi yang tidak sempurna. Dominasi yang tidak sempurna. Ya, dominasi yang tidak sempurna. Ya, artinya apa?
menutupinnya itu tidak semuanya, jadi ada yang masih nampak. Ya, contoh kalau kita menggunakan warna bunga tadi merah dengan putih, kalau sifatnya intermediate, nanti M1-nya ini warnanya akan menjadi pink, merah muda. Kenapa? Karena M besar yang bersifat dominan menutupinnya tidak sempurna. Jadi warna putihnya masih muncul pada F1-nya. Oke, sama ya, kita silakan tadi P1-nya, variabel satunya merah, M besar dengan putih, M kecil, ini bentuk alelnya. Setelah itu seperti biasa ada gametnya berarti ini M besar, ini M kecil, ketemu F1-nya berarti M besar dengan M kecil. Nah ini F1-nya ini akan berfenotip merah muda atau pink. Merah muda ya, seperti itu. Ya, karena sifatnya intermediate, dominasi tidak sempurna. Nah, sama kita silakan ya, sama, cuma nanti untuk perbandingan genotip dan fenotipnya ada sedikit perbedaan. Genotipnya sama. Nah, untuk fenotipnya ada tambahan. Ya, ada tambahan fenotip baru. Berarti nanti ada fenotip merah dibanding pink atau merah muda dibanding putih. Ya. Merahnya ada satu, merah mudanya ada dua, putihnya ada satu. Ya. Nah, ini adalah perbandingan dari intermediate. Ya. Jadi kalau kita tuliskan untuk dominan ini perbandingannya rasio genotip atau Pauzen singkat RG-nya itu ketemu 1 berbanding 2 berbanding 1. Untuk rasio fenotipnya ketemu tadi 3 berbanding 1. Ya, ini yang dominan. Kalau yang intermediate bawahnya, nah intermediate-nya berarti untuk rasio genotipnya itu 1 banding 2 banding 1. Untuk rasio fenotipnya ketemu 1 2 1. Jadi untuk termediate itu rasio genotip dan rasio fenotipnya itu sama. Ada yang mau ditanyakan, Adik? Silakan. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, baik. Kita lanjutkan. Ya, ini tadi buku Mendel 1, ya, buku Mendel 1 yang berbunyi segregasi. Ya, pemisahan alel dalam gen pada saat pembelahan meiosis. Baik, untuk berikutnya ya, yang buku Mendel kedua. Ini saya hapus dulu. Baik, yang kedua yaitu buku Mendel kedua. Nah, yang kedua buku Mendel 2. Baik. Nah, kalau buku Mendel 1 berbunyi segregasi, pemisahan alel dalam satu gen. Kalau buku Mendel 2 itu asortasi, ya. Asortasi. Ya, apa artinya asortasi? Asortasi itu artinya adalah penggabungan, ya. Penggabungan alel, ya, secara apa? Secara bebas. Jadi nanti alel-alel
ya. Jadi ini contoh dari segregasi ya, yang memisah. Nah, berikutnya yang menyatu secara bebas ya, penggabungan alel secara bebas. Nah, ini saya hapus. Nah, contohnya seperti apa? Contoh, ini tadi umpamanya ada apa? Sel ovum ya. Ini ada sel ovum. Ya, kita gunakan sel ovum. Umpamanya tadi yang sudah memisah. Ya, ini. Nah, nanti di sini umpamanya ada sel sperma. Nanti ibaratkan nanti ada sel sperma. Nah, ini ada sel sperma yang nanti akan menyatu dengan sel ovum. Ya, ini kromosomnya tadi, ada alel-alelnya. Umpamanya alelnya ini adalah A sama B. Ini umpamanya A kecil, B kecil. Nah, seperti ini. Dia membawa alel dalam kromosom. Kalau nanti sperma ini membuahi ovum ini, ya, fertilisasi, maka nanti akan menghasilkan kombinasi dari kedua alel ini, ya. Kombinasinya seperti apa? Kita tuliskan di sini. Ini ibaratkan adalah zigotnya. Ini zigot. Zigot itu adalah sel ovum yang sudah dibuahi oleh sel sperma. Ya, ini zigotnya. Nah, zigotnya tak tuliskan di sini. Nah, di sini nanti ada kromosomnya yang sudah menyatu tadi. Nah, sini sama sini. Nah, tadi di sini A, di sini B, di sini A, di sininya B. Nah, gabung menjadi apa nanti? Menjadi A besar A kecil, B besar B kecil. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah hasil fertilisasi dari sel sperma dan ovum yang membawa kromosom yang ada alelnya tadi. Nah, ini adalah hasil fertilisasinya, penggabungan antara kedua kromosom tadi. Nah, untuk pembuktian dari Mendel 2 bisa hapus. Baik, untuk pembuktian dari hukum Mendel 2 ini kita bisa menyilangkan dua sifat beda ya, persilangan dua sifat beda. Persilangan dua sifat beda atau kita kenal namanya dua artinya di persilangan hibrid ya. Di itu dua, hibrid itu adalah persilangan. Nah, jadi nanti pembuktiannya ini ya, persilangan dua sifat beda atau hibrid. Kalau Mendel 1 mono hibrid, kalau Mendel 2 hibrid ya, hibrid. Gimana untuk nanti contohnya? Ya, contoh ya, dari persilangan ini contoh. Oke, contohnya sama seperti awal tadi, kita menentukan fenotip dan genotip ya. Ini fenotip, ini ada genotip. Nah, tadi kan
Nah, ditambahkan satu sifat lagi yaitu batang ini. Nah, yang satu lagi tadi kan bunganya berwarna putih. Putih kita lawankan umpamanya batangnya lawannya panjang pendek. Oke. Nah ini ya, jadi ada merah, warna bunga merah, putih dan batang panjang. Batang ini adalah dua sifat ini. Ya, dua sifat atau hibrid tadi. Oke, kita masukkan genotipnya. Tadi merah menggunakan alel M besar, M besar. Nah, sekarang batang panjang umpamanya dominan. Nah, batang panjang kita pakai umpamanya pakainya B, ya. B besar, B besar. Nah, ini. Ya, ini merah, batangnya panjang. Berarti yang putih berarti M kecil, pendek, lawannya B besar berarti B kecil, B. Oke, genotip sudah kita tentukan. Nah, sekarang sama, kita silakan. Jadi kita silakan. Oke, kita silakan parentalnya berarti kita masukkan di sini berarti M besar, B besar, disilang dengan M kecil, B kecil. Seperti ini. Kita masukkan parentalnya. Setelah kita masukkan, tentukan gametnya. Gametnya kalau M besar setengah berarti M besar turun, ini B besar turun. Ya. Nah, ini M kecil turun, B kecil. Nah, lalu nanti filialnya. Ya, filialnya nanti berarti M besar nanti akan memasangkan dengan M kecil. B besar memasangkan dengan B kecil. Seperti ini. Jadinya nanti filialnya seperti apa? Seperti ini. Berarti M besar, M kecil, B besar, B kecil. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum. Baik. Kita lanjutkan kembali. Setelah kita tentukan filial F1-nya, lanjut ke P2 untuk mengetahui rasio perbandingannya. Berarti P2-nya kita silangkan antar F1-nya. Berarti M besar, M kecil, B besar, B kecil disilang dengan M besar, M kecil, B besar, B kecil. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya cara mencari gamet. Nah, gametnya seperti apa? Caranya, kalau bentuknya heterozigot 2 seperti ini, kita menggunakan rumus 2 pangkat N, di mana nanti N-nya itu bentuk alel yang berbeda, ya, heterozigot. N-nya sama dengan bentuk alel yang heterozigot. Ada berapa yang berbeda? Ada 1, ada 2. Berarti 2 dipangkat 2 sama dengan 4. Nah, nanti gametnya ada 4. Kita tuliskan kombinasi gametnya. Berarti M besar, B besar, ini pertama. Yang kedua berarti M besar, B kecil. Yang ketiga M kecil, B besar. Yang keempat M kecil, B kecil. Nah, kalau bingung, umpamanya kalau bingung kita bisa menggunakan diagram panah, ya. Tidak bingung, pakai diagram panah. Nah. Oke, kalau heterozigot kita tuliskan 2, ya, berarti M besar sama M kecil. Ini ya, ada 2 panah. Nah, heterozigot lagi, panahnya kita kasih 2 lagi, jenis seret. Nah, gini, berarti ini B besar, ini B kecil, ini B besar, bawah B kecil. Nah, ini M sama B besar, jadi M B besar. Ini jadi M besar, B kecil. Ini M kecil, B besar.
kita bikin perbandingan F2 nya. Pindah atau hapus ya? Apa? Gimana Kak? Ini kan masih ada di sini nggak apa pakai. Gak apa-apa sih. Oke ya. Nah, oke, kita lanjut ke F2 nya. Ya, F2 nya di sini. Ya, perbandingan F2 nya. Oke, kita bikin diagram konek. Diagram konek. Nah, oke, kita masukkan bentuk gametnya. Jadi gametnya tadi ada M besar, B besar, M besar, B kecil, M kecil, B besar, M kecil, B kecil. Nah, ini ibaratkan ini yang vertikal, ini yang horizontal ya. Sama, kita masukkan lagi di sini M B besar, M B kecil, M kecil, B besar, M kecil, B kecil. Nah, sudah, kita buat diagramnya. Nah, oke. Kalau sudah, kita silakan. Ada yang mau maju ke depan? Oh, ya. Oh, ada. Oh, nggak ada. Ya, oke. Oke, contoh ya, contoh. Contoh berarti ini M besar, berarti yang ini B besar, yang ini M besar, B besar, B kecil. Nah, ini M besar, M kecil, B besar, B besar. Terus ya, ini M besar, M kecil, B besar, B kecil. Ini M besar, B besar, B kecil, M besar, B kecil, B kecil, M besar, M kecil, B besar, B kecil, M besar, M kecil, B kecil, B kecil. Dan 16 kotak M besar, M kecil, B besar, B besar, M besar, M kecil, B besar, B kecil, M kecil, M kecil, B besar, B besar, M kecil, M kecil, B besar, B kecil, M besar, M kecil, B besar, B kecil, M besar, M kecil, B kecil, B kecil, M kecil, M kecil, B besar, B kecil, M kecil, M kecil, B kecil, B sampai 16 ya, 16 kotak. Setelah ini sama seperti tadi kita tentukan rasio perbandingannya ya, rasio atau perbandingan. Oke, sama nanti ada rasio genotik, ada rasio fenotik. Sama ya, cuma yang agak berbeda, yang A-nya fenotiknya ini ada 16. Kita bisa bikin persingkat ya. Ini fenotiknya tadi yang A. Kalau nulis 16 kebanyakan kita persingkat ya. Yang pertama yaitu M_B. Nah, maksud dari underscore ini diisi pasangan yang boleh besar boleh kecil ya. Jadi pasangannya di sini ya itu nanti bisa besar ya, bisa besar, bisa juga yang kecil.
Contoh, kalau besar umpamanya jadi N besar. Kalau kecil berarti N besar M kecil. Nah, jadi nanti yang ini pasangannya boleh besar boleh kecil. Oke, kita tentukan jumlahnya ada berapa yang ada M sama B besarnya. Kita cek ya. Ini berarti masuk kriteria. Ini masuk tidak. Nah, ini masuk, ini tidak. Nah, ini masuk ini bukan ya. Nah, ini masuk, ini bukan. Berarti ada berapa? 1 2 3 4, ada 9. Ya, ini ada 9. Nah, yang kedua, M besar garis bawah underscore B kecil. Kita cari yang ada B kecilnya, yang belum kita centang ya. Berarti yang mana? Nah, ini kita kasih simbol X aja. 1, ini 2, 3. Nah, ini. Nah, berarti ada 3. Yang ketiga ada M kecil, B-nya ganti B besar. Nah, ya, yang ada B besarnya yang belum kita tandai, berarti yang ini 1, 2, 3. Nah, berarti ada 3. Ada 3. Yang keempat terakhir M kecil, B kecil. Oke, yang terakhir berarti tinggal mana? Tinggal yang ini. Nah, berarti tinggal 1. Nah, berarti rasio perbandingannya 9:3, 1. Yang B terakhir yaitu perbandingan fenotip. Ya, kalau fenotip kita terjemahkan. Kalau ada M itu adalah merah, batangnya panjang ya. Jadi ada M B besar, berarti yang satu itu adalah bunga warna merah, batangnya panjang. Ya, batangnya panjang. Yang kedua berarti bunga warna merah, batangnya pendek. Yang ketiga putih, ya, batangnya ada B besar, batangnya panjang. Nah, yang keempat ada putih, batangnya pendek. Oke, ya, sama. Berarti yang merah batang panjang ada 9, batang pendek ada 3, batang panjang ada 3, batang pendek ada 1. Nah, seperti ini. Ini penerapan dari hukum Mendel kedua. Ya, aplikasinya. Baik, adik-adik semua, ya. Sebelum Pak Fajar tutup ada ada kuis ya, silahkan kalian akses ya, coba kalian kerjakan ya, seperti itu. Oke, baik, sudah dikerjakan, baik ya. Sebelum Kak Fajar tutup ya, sebagai motivasi untuk kalian udah kelas 3 ya, yang semangat belajar ya, yang semangat untuk berkonsultasi ya, jurusan, terus nanti prospek kerja jurusan tersebut ya, saya doakan semoga kalian nanti sukses untuk bisa masuk di PTN impian. Amin. Baik, sekian dulu dari Kak Fauzan, kurang lebihnya mohon maaf, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.